Nah, kecurigaan ini Wak menjadi semakin besar lagi setelah Leticia ini melakukan wawancara bersama salah satu media. Dimana ketika wawancara itu berlangsung Wak, Leticia ini justru membelakangi kamera. Ya seolah-olah dia tuh nggak mau menampakkan wajahnya ke depan kamera untuk ditonton, nggak mau. Jadi dia nggak ngadap depan kamera gini Wak, dia membelakangi kamera waktu diwawancara. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian semua mungkin pernah dengar lirik lagu yang bunyinya, harta yang paling berharga adalah keluarga, puisi yang paling indah, paling bermakna adalah keluarga. Pernah ya kan? Lagu ini tuh menggambarkan simbol pentingnya menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga. Dan yang namanya berkeluarga siapa sih Wak yang nggak pengen punya keluarga bahagia ya kan? Aku yakin kalian semua yang ada di sini termasuk aku juga pasti semua pengen punya keluarga yang berbahagia. Tapi kenyataan hidup kadang tidak sesuai dengan apa yang didambakan. Seperti kasus yang akan aku ceritakan malam ini Wak. Kasus ini tuh adalah penghilangan nyawa yang menimpa seorang anak laki-laki berusia 11 tahun di Amerika Serikat di tahun 2020 yang lalu. Sejak masih kecil Wak, anak itu harus mengalami masalah keluarga yang cukup berat dan puncaknya pada suatu hari dia harus meregang nyawa akibat perilaku jahat dari salah satu orang yang dia sayang. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, seperti biasa sebelum masuk ke kronologi kejadiannya aku mau menceritakan dulu tentang latar belakang seorang anak yang bernama Gannon. Nah, jadi Wak, Gannon Jacob Stauch atau yang biasa dipanggil Gannon lahir pada tanggal 1 September 2008 di South Carolina, Amerika Serikat Wak. Ayahnya bernama Albert, biasa dipanggil Al, dan ibunya bernama Lyndon. Nah, sejak sebelum menikah Wak, Al ini sudah bekerja menjadi anggota militer Amerika, sedangkan Lyndon aku nggak nemu informasinya dia ini berprofesi sebagai apa. Tapi yang jelas Gannon ini lahir secara prematur Wak di usia kandungan 6 bulan dengan berat hanya 700 gram aja. Padahal bayi yang baru lahir normalnya punya berat sekitar 2,4 sampai 3,9 kg Wak. Dia cuma 700 gram gara-gara prematur tuh lah. Nah, hal itulah yang membuat dokter memvonis Gannon ini memiliki peluang hidup hanya 10% aja waktu dia lahir. Dan kalaupun Gannon ini berhasil survive, kemungkinan dia ini akan mengalami banyak sekali gangguan perkembangan dan juga disabilitas. Tapi untungnya vonis itu tidak terbukti Wak. Dimana seiring berjalannya waktu Gannon ini berhasil survive dan dia tumbuh dengan baik sesuai perkembangannya. Nah, berita baik itu tentunya membuat orang tuanya Gannon ini ngerasa lega, ngerasa bahagia mereka kan Wak. Dan di titik ini mereka memutuskan untuk menjalani program hamil anak kedua. Dan ketika usia Gannon ini menginjak usia 3 tahun, Lyndon ibunya akhirnya melahirkan anak perempuan lagi, adiknya si Gannon yang dikasih nama Lena. Nah, tapi Wak meskipun sudah punya sepasang anak yang lucu-lucu, pernikahan Al dan juga Lyndon ini rupanya tidak berjalan lancar. Akhir-akhir itu mereka jadi sering bertengkar, gegara, sama-sama nggak bisa nahan ego gitu loh Wak. Pertengkaran itu pun jadi semakin parah lagi setelah Al diketahui lagi dekat sama seorang janda namanya Leticia yang dia kenal dari klub olahraga gitu. Nah, sedikit informasi aja, Leticia ini atau selingkuhannya si Al ini adalah seorang guru yang mahir juga bermain olahraga softball Wak. Dan selain itu Leticia ini juga merupakan single parent yang memiliki anak perempuan. Dia punya anak juga namanya Harley anaknya. Nah, kehadiran Leticia itu semakin memperkeruh masalah rumah tangga si Al dan Lyndon. Dimana sejak saat itu mereka semakin sering lagi bertengkar. Dan puncaknya pada tahun 2014 Wak, mereka pun memutuskan untuk berpisah, bercerai. Nah, setelah berstatus sebagai duda, Al pun langsung mengajak si Leticia untuk pacaran. Dan setelah beberapa bulan pacaran, Al akhirnya memutuskan untuk menikahi Leticia ini. Nah, walaupun perkenalan mereka tergolong singkat nih Wak, Al menganggap Leticia itu adalah wanita yang baik, dia kalem, dia nggak neko-neko, terus perhatian juga sama Gannon dan si Lena, anak-anaknya kan. Kok baik kali lah si Leticia ini di matanya si Al, makanya dia juga mau nikahin dia. Nah, selang beberapa bulan kemudian Lyndon atau ibunya Gannon ini juga nikah lagi Wak sama laki-laki yang namanya Mark. Alhasil sampai di sini baik Al maupun Lyndon ini sudah punya kehidupan masing-masing ya. Tapi walaupun begitu Wak, mereka ini belum memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak atas dua anak mereka, si Gannon sama si Lyndon. Lyndon pula.
Lena. Hal itu membuat Al dan juga Landon ini tinggal secara bergantian dengan anak-anak mereka. Jadi kadang-kadang anak-anak itu tinggal di rumahnya si Al, tapi juga kadang-kadang mereka tinggal di rumahnya Landon gitu ya. Nah, awalnya kebiasaan ini juga berjalan lancar-lancar aja, Wak. Sampai kemudian pada suatu hari Landon hamil anak ketiga, tapi sama suami barunya ini. Nah, kehamilan ketiganya ini rupanya tidak berjalan lancar, Wak. Pada saat itu dokter meminta Landon untuk bed rest atau banyak istirahat supaya kandungannya tetap sehat. Nah, karena harus bed rest ini, Landon pun ya nggak punya cukup tenaga lah kan untuk ngurusin dua anaknya. Nah, di titik itulah si Al, mantan suaminya ini akhirnya ngambil alih lah hak asuh atas Gannon dan juga Lena. Al ngomong, udahlah apa Landon, kamu fokus aja lah sama kehamilan baru kamu ini, biar aku yang ngurus anak-anak. Istri baruku juga orangnya baik, dia perhatian kok sama Gannon dan Lena, dia pasti juga ngikutin, ngebantuin mereka, ngurusin mereka gitu, kata si Al. Ya udahlah Al, nggak apa-apa, titip anak-anak ya, jagain mereka baik-baik, kata si Landon kayak gitu. Udahlah tuh, akhirnya setelah ada keputusan hak asuh itu, Gannon sama Lena pun tinggal secara permanen bersama Al, bapaknya, Leticia, mama tirinya, dan juga Herli atau kakak tiri dari anaknya si Leticia. Sampai kemudian di tahun 2016 Al ini ngajak keluarga barunya ini ya untuk pindah ke Alaska gara-gara urusan pekerjaan. Dah, selang 3 tahun kemudian Al kembali dipindah tugaskan dari Alaska ke Colorado, dan dia juga ngajak lah itu keluarga kan ikut pindah lagi lah ke Colorado. Sesampainya di Colorado, Al ini menyewa sebuah rumah yang tidak jauh dari kantor militer tempat dia bekerja atau tempat dia bertugas. Nah, nggak lama setelah dia pindah ini, Gannon dan juga Lena disekolahkan di Grand Mountain Elementary School yang dekat-dekat dari sana juga. Selama bersekolah di sana, Gannon ini dikenal sebagai anak yang baik, Wak. Dia anak yang ramah, dia humble, tapi ya memang agak sedikit pendiam lah gitu. Gannon ini lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain Nintendo daripada bermain dengan teman-temannya. Di mata orang tuanya, Wak, Gannon ini tuh juga dikenal sebagai anak yang penurut, dan dia juga nggak pernah buat neko-neko gitu loh. Tapi, Wak, di balik sifatnya itu, tidak ada yang menyangka bahwa pada suatu hari Gannon ini justru mengalami peristiwa naas yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi, Wak, ceritanya bermula pada hari Sabtu di tanggal 25 Januari 2020. Pada saat itu Al ini atau bapaknya sedang meninggalkan rumah untuk tugas di negara bagian Oklahoma. Lumayan jauh, Wak, sekitar 12 jam lah gitu kalau naik mobil dari Colorado, Wak. Dan FYI, sebagai seorang anggota militer, Al ini memang sering ditugaskan keluar kota gitu selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu gitu ya. Dia lagi dinas nih. Nah, setelah Al itu pergi ke sana, Leticia kemudian mengajak Gannon dan juga Herli untuk mendaki bukit yang tidak jauh dari rumah mereka, Wak. Dan mendaki bukit itu juga kebiasaan mereka gitu loh, sesuatu yang biasanya mereka lakukan. Nah, awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Tapi pas baru nyampe setengah jalan waktu mendaki gunung ini, Gannon tiba-tiba ngeluh perutnya sakit. Dia udah gak sanggup lagi jalan. Mama, aku gak sanggup lagi jalan, perut aku sakit, katanya. Nah, karena kondisi Gannon itu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendakian bukit itu, Wak, mereka bertiga pun memutuskan untuk balik lah itu ke rumah. Yuk kita balik aja ke rumah sayang, kata dia ke anak-anaknya. Nah, setibanya di rumah, sakit perut yang dirasakan sama si Gannon ini justru makin menjadi-jadi lagi. Nah, nengok anak kesakitan, Leticia pun memberikan obat lah dan juga meminta Gannon, udah kamu istirahat ya habis minum obat ini gitu katanya. Tapi meskipun sudah minum obat dan beristirahat, Wak, sakit perut yang diderita sama si Gannon ini belum juga hilang-hilang. Sampai 2 hari kemudian sakit terus kan dia sampai gak masuk sekolah dia tuh. Nah, di hari Seninnya di tanggal 27 Januari tiba-tiba si Gannon ini minta izin sama mamanya, sama Leticia ya, untuk tidak masuk sekolah gara-gara masih sakit. Mak, aku masih sakit lah ini, aku gak masuk lagi ya gitu kan. Nah, Leticia pun mengizinkan kan. Oh iya nak, gak apa-apa, kamu istirahat aja, nanti mama kabarin ke papamu ya kalau kamu lagi sakit. Maksudnya kabarin ke Al. Dah, sepanjang hari itu Gannon ya udah hanya menghabiskan waktunya di atas tempat tidur untuk beristirahat. Sedangkan ini masih di tanggal 27 Januari ya. Sedangkan si Leticia pergi, Wak, berbelanja ke supermarket terdekat. Nah, setelah dia pulang dari belanja, sore harinya si Gannon minta izin sama Leticia, dia mau pergi ke rumah kawannya, tapi dia nggak kasih tahu siapa nama kawannya ini. Dia cuma bilang, "Ma, aku mau pergi ke rumah kawan aku ya," gitu. Nah, melihat Gannon yang sudah tampak membaik, Leticia pun mau nggak mau mengizinkannya tanpa bertanya apa-apa lagi. Mungkin bosan juga anakku, toh juga dia udah sembuh lah gitu, ibaratnya udah membaik gitu, gak yang separah dulu. Udah pergilah nak, kata gitu. Udah pergi dia si Gannon ini ke tempat kawannya tuh. Terus beberapa jam kemudian ketika sudah memasuki malam hari, Gannon nggak balik-balik ke rumah, Wak. Nah, karena khawatir, Leticia nelpon Al kan buat ngabarin, Gannon pergi nih dia ke rumah temannya tapi belum pulang sampai sekarang, aku nggak tahu dia pergi ke tempat siapa, kawannya dia nggak nyebutin. Dengar itu Al marah, Wak, di sana, dan dia entah mungkin karena feeling bapak lah kan, dia memutuskan untuk pulang ke Colorado malam itu juga. Nah,
naik pesawat. Nah selain itu setelah ngabarin si Al, Leticia langsung nelpon 911 juga untuk meminta bantuan. Di sini udah mulai panik kali dia karena nggak pernahnya gitu loh si Gannon tuh kayak gini nggak balik-balik gitu kan. Nah dengar laporan itu setelah dia nelpon 911, polisi pun langsung mendatangi rumahnya Gannon dan menanyai Leticia yang ngelaporin. Di situ Leticia langsung bilang, Pak Gannon anak saya ini pergi ke rumah temannya tapi saya nggak tahu siapa saya lupa nanya kawannya itu siapa. Sampai sekarang dia belum balik-balik Pak gitu. Oh gitu. Ya udah kalau kayak gitu kami cari dulu Bu ya. Ibu tunggu aja di rumah kata polisi. Dah mereka pun segera mencari tahu lah kan alamat rumah kawan-kawannya si Gannon, lalu mendatangi mereka satu persatu si polisi-polisi ini. Tapi setelah ditanyai semua kawan-kawannya Gannon, kawan-kawannya itu langsung memberi jawaban yang kurang lebih sama juga. Pak kami nggak tahu Gannon di mana Pak. Soalnya sejak pagi dia nggak masuk sekolah. Gannon juga nggak main ke rumahku Pak. Mungkin dia main ke rumah kawan yang ini gitu-gitulah kata kawan-kawannya semua ini kan. Nah mendengar jawaban itu polisi jadi mikir kalau kawan-kawan sekolahnya ini nggak tahu ya bisa jadi si Gannon ini memang sengaja kabur aja. Dia ini kan udah tergolong ABG ya kan, yang rentan terpengaruh sama pergaulan negatif. Apalagi dia pergi juga secara sadar kok, dia izin kok sama mamanya kata polisi kayak gitu. Nah sementara itu di sisi lain si Al yang masih dalam perjalanan pulang itu pasti dia diselimuti perasaan khawatir juga lah sama mana lah ini anakku waktu masih OTW nih. Nah menurut Al, Gannon itu tuh bukan tipikal anak yang suka ninggalin rumah apalagi sampai tengah malam gitu. Kekhawatiran ini mendorong si Al untuk nelpon juga kawan-kawannya Gannon yang dia tahu. Tapi juga upayanya nihil, nggak ada satupun teman-temannya si Gannon yang tahu Gannon ada di mana. Udah panik juga bapaknya di situ, mamanya panik, polisi juga lagi kebingungan nyari si Gannon. Nah singkat cerita setibanya di Colorado, waktu Al ini nyampe ke Colorado, Al mulai notice kalau ada beberapa keanehan terkait hilangnya Gannon. Keadaan pertama terjadi di saat istri barunya atau si Leticia ini menjemput dia di bandara. Dimana pada saat itu Leticia tidak mengendarai mobilnya sendiri, melainkan membawa mobil lain yang belum pernah Al lihat sebelumnya. Yang mobil siapa nih? Kok kamu nggak bawa mobilmu sendiri gitu? Oh ini mobil rental yang aku sengaja memang nyewa mobil soalnya mobilku lagi nggak bisa dipakai. Nggak tahu nggak mau nyala jadi aku bawa perbaikan dulu. Udahlah nggak apa-apa lah kita pakai mobil ini dulu kata Leticia kayak gitu. Nah jawaban itu sebenarnya juga terdengar agak janggal sih sama si Al. Kenapa dia nggak ngabarin aku kalau mobil rusak apa kayak gimana ya kan? Tapi karena dia nggak mau debat, fokus dia balik kan juga bukan karena mobil itu. Dia pun mengabaikan hal itu dan memilih untuk fokus mencari anaknya. Nah itu keadaan pertama. Keadaan kedua terjadi ketika Al sudah sampai rumah. Pada saat itu Al langsung ngecek lah kan seisi rumah untuk mencari petunjuk terkait hilang anaknya. Nah dari situ dia notice kalau ada 2 barang si Gannon yang hilang dari rumahnya, yaitu Nintendo kesayangannya si Gannon dan juga sebuah koper yang disimpan di atas lemari. Nah ngerasa ada yang nggak beres di situ, Al pun segera langsung melaporkan temuan itu ke kantor polisi, ya kan. Tapi karena sejak awal polisi ini menganggap kalau si Gannon ini melarikan diri, polisi bilang, Pak, kayak barang-barang itu tuh hilang gara-gara memang dibawa pergi sama si Gannon, Pak. Apalagi Nintendo kan barang kesayangan dia, sama koper pula yang hilang, Pak. Ya udah tuh fix bisa jadi memang kabur anak bapak nih kata si polisi. Meskipun di sini polisi itu terkesan macam kurang peduli lah gitu kan. Di sisi lain si Al bapaknya ini yakin kali kalau ada sesuatu yang nggak beres dengan hilangnya kedua barang anaknya itu. Nah selain 2 keanehan itu, Al ini juga melihat ada perubahan perilaku pada Leticia lagi. Ya, jadi ceritanya waktu Al ini ngabarin Landon, Al tuh yang ngabarin si Landon mantan istrinya mama si Gannon kan bahwa si Gannon ini tiba-tiba menghilang dan belum pulang ke rumah. Landon juga ikutan shock lah dia. Dia langsung terbang tuh dari North Carolina ke Colorado. Saat itu juga waktu dikabarin sama si Al. Nah karena tujuan Landon ke Colorado ini adalah untuk mencari Gannon, sampai dari Colorado dia numpang nginap lah di rumahnya si Al. Al juga setuju nggak masalah, orang sama-sama mau cari anak mereka kok. Tapi di sini tidak dengan Leticia, dia nggak terima sama sekali dengan rencana itu. Dia cemburu, dia khawatir keadaan si Landon ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya, ya kan? Gak mau aku, yang ngapain mantan istri kamu tinggal di sini kata kayak gitu. Tapi di situ Al nggak peduli sama kecemburuannya si Leticia. Ya wajar lah dia nginap di rumah aku, orang ini juga ibu dari anak-anak aku kok. Lagi pula sekarang tuh bukan waktu yang tepat buat cemburu-cemburu kayak gini Leticia. Kita nih harus fokus nyariin si Gannon. Lo ngapain pula kamu cemburu-cemburu kayak ini kata dia kayak gitu. Udahlah. Nah sikap Al yang terkesan tidak peduli itu bikin si Leticia makin sakit hati lagi. Nah terus nggak lama kemudian akhirnya nih ngambek si Leticia ini kan, merajuk dia. Leticia langsung mengajak Harley anaknya ini untuk berkendara pergi ke Florida untuk menenangkan diri. Merajuk dia. Kepergian si Leticia itu lagi-lagi bikin si Al ini kesal. Kok tega-teganya sih kau ninggalin aku padahal anak aku juga masih belum ketemu nih. Kok bisa-bisanya masih sempat cemburu. Tapi dah lah itu kan seiring berjalannya waktu, selain Al polisi ternyata menemukan ada kejanggalan juga nih sama sikapnya Leticia. Nah kejanggalan itulah yang menjadi petunjuk bagi polisi dalam mengungkap misteri hilangnya Gannon. Apa kecurigaannya? Masuk.
Nah jadi Wak, setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, polisi belum berhasil juga menemukan keberadaan si Gannon ya kan. Jangankan nemuin si Gannon Wak, petunjuk aja tuh mereka nggak nemu sama sekali. Nah minimnya petunjuk itu yang mendorong si polisi ini untuk kembali nanyain si Leticia. Secara kan dia orang terakhir yang nengok si Gannon ya kan pamitnya si Gannon sama dia. Nah polisi pun langsung hubungin si Leticia ini lagi melalui telepon dan minta si Leticia supaya datang balik dulu ke Colorado, ke kantor polisi lebih tepatnya untuk dimintai keterangan. Nah dengar perintah itu udah balik lah ini Leticia ke Colorado, kan dia lagi healing, lagi me time itu, lagi menenangkan diri kan, balik ke Colorado untuk memenuhi panggilan si polisi ini. Nah setibanya di kantor polisi, Leticia diminta untuk masuk ke ruang interogasi dan mulailah itu ditanya-tanyain. Nah pas ditanyai tentang kronologi hilangnya Gannon Wak, Leticia ini tiba-tiba mengubah keterangan awalnya tadi. Kalau tadi dia bilang si Gannon ini kan pergi ke rumah kawannya yang dia nggak tahu siapa ini kan. Kali ini Leticia tiba-tiba bilang kalau dia curiga Gannon diculik sama tukang bersih-bersih. Nama tukang nih Eduardo. Jadi menurut keterangan Leticia yang kedua ini, sebelum Gannon itu menghilang, Gannon nggak sengaja jatuhin lilin di karpet yang bikin karpet itu terbakar. Nah untungnya sebelum kebakaran itu makin besar, Leticia mama ini berhasil memadamkan api itu dengan menyiramkan seember air. Nah setelah kejadian karpet kebakaran, di hari Seninnya, which is di hari Gannon itu menghilang Wak, Leticia manggil tukang bersih-bersih. Itulah tadi si Eduardo. Untuk apa? Untuk bersihin si karpet ini. Tapi setibanya di rumah Leticia Wak, si Eduardo ini tiba-tiba menyerang dan berusaha untuk melecehkan si Leticia. Gegara takut, Leticia berteriak lah kan, tolong, tolong. Dia minta tolong. Suara teriakannya terdengar sama si Gannon. Nah nengok ibu tirinya mau dilecehkan kayak gitu, Gannon dengan sekuat tenaga berusaha untuk melawan si Eduardo. Nah waktu dapat perlawanan itu, Eduardo langsung mukul si Gannon. Dan Eduardo juga bawa si Gannon pergi dari rumah. Itu keterangan kedua Leticia. Nah, setelah mendengar keterangan kedua Leticia ini, polisi pun akhirnya mengubah status pencarian Gannon Wak. Dari yang awalnya melarikan diri, kan polisi juga masih ragu dia kabur kan, menjadi apa? Menjadi kasus penculikan karena mama tirinya ngomong kayak gitu. Nah, perubahan status pencarian itu langsunglah ramai Wak, diberitakan di seluruh media yang ada di Amerika kala itu ya kan. Masyarakat luas yang tadinya nggak tahu tentang kasus ini akhirnya bergotong royong lah juga Wak untuk membantu polisi mencari Gannon dan juga Eduardo lah. Ya dicari juga lah Eduardo, kan itu tukang bersih-bersih yang nyulik si Gannon. Saking hebohnya kasus itu, polisi juga mengerahkan helikopter, drone dan juga anjing pelacak untuk menemukan Gannon. Tapi sayangnya semua itu belum juga membuahkan hasil Wak, karena Gannon belum juga ditemukan. Ketika polisi dan juga beberapa masyarakat sibuk mencari Gannon, Leticia memilih stay di rumahnya dan gak ikut dalam pencarian Wak. Gak mau dia ikut. Nah perilaku inilah yang sempat membuat masyarakat apa gak jadi curiga semua kan. Udah tahuan aku hilang berhari-hari ini Leticia, bukannya aku nyariin, kok malah diam-diam aja di rumah ngapain? Ini gak peduli apa gimana nih? Mentang-mentang Gannon bukan anak kandungmu, kata mereka gitu. Nah kecurigaan ini Wak menjadi semakin besar lagi setelah Leticia ini melakukan wawancara bersama salah satu media. Dimana ketika wawancara itu berlangsung Wak, Leticia ini justru membelakangi kamera, ya seolah-olah dia tuh nggak mau menampakkan wajahnya ke depan kamera untuk ditonton, nggak mau. Jadi dia nggak ngadap depan kamera gini Wak, dia membelakangi kamera waktu diwawancara. Dan nggak cuma itu aja, di tengah wawancara Leticia ini tanpa sengaja mengucapkan kalimat yang terdengar janggal. Dia bilang kayak gini, aku berharap Gannon segera pulang supaya mereka semua tahu kebenarannya. Aku capek dituduh yang enggak-enggak sama masyarakat dan juga suamiku. Pokoknya mereka harus minta maaf sama aku. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Orang gak ada curiga yang mengarah-arah sana kan, orang tuh marah sama dia gara-gara aku gak ikut bantu cariin Gannon. Gak ada yang curiga dia pelakunya. Dan anehnya nih Wak, setelah dia ngomong kayak gitu, Leticia tiba-tiba minta tag ulang ke kamera. Mas, tolong mas, boleh gak diulang bentar mas? Diulang, tagnya diulang kali gitu. Nah meskipun gak ngerasa aneh nih, kameramen nurut, oh ya boleh bu, silakan. Nah pas tag ulang yang kedua ini Wak, Leticia nangis dia di situ. Gannon, mama khawatir sama kamu nak, cepat balik nak. Mama sayang sama kau, mama gak bisa tenang sampai kau belum pulang nak. Nak baliklah nak, kata Leticia. Nangis dia. Nah kejadian Leticia mengubah keterangannya itu Wak, membuat banyak pihak termasuk polisi inilah jadi curiga. Mereka mikir ini kayak ada yang gak beres lah sama orang ini. Kok bisa-bisa ya kalau lagi wawancara serius malah minta tag ulang? Kelihatan kali actingmu, lagi nutupin sesuatu dia nih gitu. Dan ternyata betul Wak, kecurigaan masyarakat memang terbukti. Dimana tidak lama setelah wawancara itu, polisi mendapat rekaman CCTV dari tetangganya Leticia. Dimana rekaman CCTV itu membuktikan ada 3 kebohongan yang sudah dilakukan sama Leticia Wak.
Kebohongan pertama adalah pada tanggal 27 Januari 2020 atau hari di mana si Gannon ini dinyatakan hilang, Wak. CCTV merekam Gannon sama Leticia ini pergi berdua mengendarai mobil di jam 10.15 pagi. Tapi anehnya di jam 2:29 siang hari ya, mobil itu kembali tapi hanya merekam Leticia aja. Sementara Gannon sama sekali nggak terekam di kamera, Wak. Oke. Penemuan itulah yang menunjukkan kalau Leticia ini sudah berbohong terkait kronologi hilangnya Gannon lah. Ya kan, dia bilang apa izin pergi, orang pergi sama kau kok jam segitu. Itu yang pertama. Kebohongan yang kedua, CCTV juga tidak merekam Gannon keluar rumah ketika sore hari, Wak. Itu berarti pernyataan Leticia tentang Gannon yang pergi ke rumah kawannya adalah pernyataan palsu. Bohong lagi dia. Terus yang ketiga, yang terakhir, masih di hari yang sama juga, Wak. Rekaman CCTV juga tidak menunjukkan adanya laki-laki asing datang ke rumah mereka seperti apa yang diklaim sama si Leticia. Eduardo tuh nggak ada. Nah, hal itu berarti pernyataan Leticia tentang Eduardo adalah palsu atau bohong. Nggak ada Eduardo siapa. Nah, semua kebohongan itu tentunya membuat polisi makin curiga lagi sama Leticia. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung menggeledah rumahnya Leticia untuk mencari barang bukti. Ya kan? Setibanya di sana, polisi berinisiatif tuh untuk melakukan pemeriksaan dengan lumino langsung. Lumino langsung, cairan yang akan bereaksi kalau misalnya ada darah, ya kan, untuk mencari jejak darah tuh lah. Nah, langsung digitukan sama polisi. Dan dari pengujian itu akhirnya diketahui kalau ada banyak sekali tetesan darah, Wak. Banyak tetesan darah, ya Allah, dari kamarnya Gannon, di garasi, dan juga di dalam mobilnya Leticia. Mobil aslinya, bukan mobil rental ya, mobil aslinya. Polisi pun segera langsung membawa tetesan darah itu ke lab ya kan untuk diidentifikasi. Dan setelah dicek ternyata tetesan darah itu punya Gannon, Wak. Punya Gannon di mana-mana darahnya. Dengan adanya penemuan darah sebanyak itu, polisi curiga kalau Gannon bukan menghilang karena diculik, melainkan karena sudah dianiaya dan dihabisi nyawanya sama Leticia. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Wak, akhirnya di tanggal 2 Maret 2020 polisi akhirnya langsung menetapkan Leticia sebagai tersangka penghilangan nyawa Gannon meskipun jasadnya Gannon ini belum ditemukan. Tapi ketika ditangkap, Leticia ngaku dia nggak salah, saya nggak salah sama sekali, kata gitu. Dia justru memberikan pembelaan bahwa, Pak, darah-darah yang ditemukan Bapak dekat rumah saya itu bukan tanda penganiayaan, Pak. Itu darah gegara si Gannon sendiri. Nah, maksudnya gimana nih, Nat? Jadi menurut keterangan Leticia, Wak, setelah Gannon ini nggak sengaja katanya yang ngebakar karpet, ternyata si Gannon ini sempat terluka gegara kebakaran singkat itu, tapi dia nggak mau diobati katanya. Yang ada waktu itu Gannon justru ngelupasin ngelopein luka-luka itu loh, Wak, sampai berdarah-darah. Itu kata dia. Denger itu apa percaya polisi? Nggak mungkin lah, Bu. Ngaco ibu tuh. Nggak mungkin dari luka kelopek darahnya bisa sepenuh itu. Pun kalau Gannon ngelupasin lukanya, darah itu nggak mungkin berceceran sampai kemana-mana, sampai dalam mobil kau apalagi. Dan karena pembelaan itu terdengar tidak masuk akal, polisi tetap menjebloskan Leticia ke penjara sambil terus berusaha untuk mencari jasadnya Gannon. Wah, jasadnya belum ditemukan nih, ya kan. Hari demi hari pun berganti sampai akhirnya di tanggal 17 Maret 2020, Wak, seorang pekerja konstruksi menemukan sebuah koper di bawah jembatan Escambia Bay yang ada di Florida. Dan ketika dicek, di dalam koper itu ada jasad seorang anak laki-laki yang terbungkus kain dalam posisi ngeringkuk gitu, Wak. Ya Allah. Tanpa membuang waktu, pekerja ini pun langsung melaporkan temuan itu kepada polisi untuk diperiksa, ya kan, untuk ditindaklanjuti. Dengar laporan itu, polisi Florida pun segera langsung membawa jasad itu ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Kan udah beberapa hari kan, Wak, nggak dikenali lah itu wujudnya tuh. Nah, setelah diperiksa akhirnya diketahui kalau jasad itu adalah jasadnya Gannon, Wak, yang sudah menghilang sejak 2 bulan sebelumnya. Dan yang kasihannya lagi, Wak, tim forensik ini juga menemukan ada banyak sekali luka di tubuhnya Gannon, Wak. Luka-luka itu terdiri dari 18 luka benda tajam, 4 luka benda tumpul, dan juga 1 tembakan di bagian rahangnya, Wak. Nah, penemuan itulah yang mengindikasikan bahwa Gannon dianiaya secara membabi buta sama si apa ini sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya. Dengan ditemukannya jasad Gannon, Wak, polisi pun menduga tindak kejahatan itu dilatar belakangi oleh perasaan dendam Leticia kepada Gannon dan juga keluarganya. Dugaan juga semakin kuat lagi setelah polisi menemukan riwayat pencarian internet di HP-nya Leticia, di mana sebagian besar pencarian itu terkait tentang masalah rumah tangga. Dia pernah nyari kayak ketidakpuasan dalam rumah tangga, merasa tidak dihargai oleh pasangan, merasa terbebani karena harus mengurusi kedua anak
anak tiri dan lain-lain. Itu pencariannya. Tapi walaupun barang bukti dan jasad Gannon ini sudah ditemukan, Wak, Leticia tetap bersikukuh tidak mau mengakui kejahatannya. Sampai kemudian ketika kasusnya disidangkan, Wak, Leticia akhirnya mengaku kalau dia memang sudah menghabisi anak tirinya, yaitu Gannon. Ngaku juga deh akhirnya. Tapi meskipun begitu, si Leticia ini sempat memberikan pembelaan kalau dia melakukan tindak kejahatan itu gara-gara dia sakit mental katanya. Untungnya pembelaan itu tidak pernah dianggap serius sama pengadilan. Mereka beranggapan Leticia ini ya udah cuma pura-pura menderita penyakit mental aja supaya hukumannya dikurangi. Dan setelah melewati proses persidangan yang panjang dengan mendatangkan berbagai saksi, Wak, Leticia akhirnya dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Jadi sampai sekarang Leticia masih dekam untuk di penjara sana. Rasa kau. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Gannon yang dihabisi oleh ibu tirinya sendiri. Kasus ini apa nggak sedih kali, apa nggak hancur kali kita kan, Wak? Ya Allah, apa nggak kasihan juga sama Gannon dan keluarga itu. Jadi kayak nggak kebayang gitu loh rasanya jadi Landon, mama kandungnya ini, setelah dia tahu kalau anak kesayangannya dihabisi sama istri baru mantan suaminya secara kayak gitu. Dan setelah kasus ini terungkap, Wah, Al tuh yang paling nyesal, paling kecewa, paling marah dia sama Leticia. Saking emosinya, pada awal bulan tahun 2020, Wak, beberapa hari setelah jasad si Gannon itu ditemukan, Al ini langsung menceraikan si Leticia sebagai istrinya langsung. Dari kisah ini kita seolah diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati sama orang yang baru dikenal, Wak, ya. Jangan buru-buru nikah, apalagi kalau belum tahu mendalam tentang tabiat pasangan kalian, karakternya kalian belum tahu gimana cara dia mengelola emosi dan lain sebagainya. Cari tahu dulu, Wak, pelajari dulu. Salah pilih pasangan bisa berakibat fatal, Wak, karena itulah bukan cuma kita aja yang celaka, tapi orang-orang kita sayang macam amin-amin anak-anak kita juga bisa, ya kan, orang tua apa ya Allah, nauzubillah min zalik lah. Semoga lagi-lagi kita selalu didekatkan dengan orang-orang baik dan semoga kejadian sadis seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, Wak, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, ya udahlah ya. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menyenangkan, menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.